Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rino Firmansyah dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya hari Senin di kota Mekah. Nabi Muhammad Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad dalam kandungan 7 bulan. Dalam usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad Siti Aminah wafat 2 tahun kemudian. Muhammad kembali kehilangan seseorang, yaitu kakeknya Abdul Muthalib, dan Muhammad tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, berdirilah pertama, yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin pertama yang setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi perang Bulan Ridon atau perang melawan kemurtadan. Untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat, ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Di masa kepemimpinan Ali menghadapi pemberontakan Tinan, Zubair dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Di akhir pemerintahan, umat terpecah 3 golongan dan Ali terbunuh. Wafatnya Ali menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Dinasti Umayyah. Kekhalifahan ini terdiri setelah Ali meninggal. Bani Umayyah bertahan 3 abad, dibagi 2 periode antara 661 sampai 750 dengan pusat Damaskus. Kedua antara 756 sampai 1031. Setelah Ali wafat, kepemimpinan hanya dilanjutkan putranya Hasan. Namun setelah beberapa bulan, Hasan mundur demi mendamaikan kaum muslim yang saat itu dilanda beragam fitnah. Hasan memiliki perdamai yang menyorakan kepemimpinan pada Muawiyah I. Bani Umayyah kemudian mengubah pemerintahan yang awalnya demokrat menjadi dan ada 14 khalifah. Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan kedua yang berkuasa pada masa 750 sampai 1258 Masehi selama 5 abad dengan 12 khalifah. Khalifah Abbasiyah yang dikenal membawa Islam dalam masa kejayaannya, daulah ini berkembang pesat hingga menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Setelah berkuasa lama, daulah ini mengalami kemunduran. Berikut faktornya: luas dari wilayah kekuasaan daulah Abbasiyah, adanya profesionalisasi keuangan negara sulit. Masuknya Islam ke Indonesia. Mula Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat ke Nusantara. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam di tempat-tempat berlabuh di depan. Teori-teori yang mendasari masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori ini dinamakan teori Gujarat, berletak dari pandangan yang menyatakan asal negara membawa agama Islam ke Nusantara. 2. Teori Tiongkok. Teori Tiongkok menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia dari para perantara Tiongkok. 3. Teori Persia. Teori Persia lebih menitik berantakan di tinjauannya pada budayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam yang dirasakan mempunyai persamaan. 4. Teori Mekah. Teori Mekah ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 dan membawanya berasal dari arah. Keempat teori tersebut memiliki kebenaran dan kelemahan masing-masing. Namun teori terkuat adalah teori Mekah. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.